Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya berada di tengah-tengah kebun teh di dekat Ma'had Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dikenal dengan Mabas. Jadi pondok pesantren Abdullah bin Abbas. Ini tepatnya di desa apa ini, Pak? Atau kecamatannya? Cugenang. Ini di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Ini pesantren yang berada di atas ketinggian. Jadi kami tadi betul-betul perjalanan itu menanjak sampai di atas ini, kita berada di ketinggian. Saya ingin menyampaikan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah, agar sebagai seorang Muslim kita tidak menyia-nyiakan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Sekecil apapun nikmat itu, hendaknya kita berupaya untuk mensyukurinya. Sebab di sana banyak manusia yang lalai untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai dari mensyukuri nikmat, karena menganggap nikmat yang diberikan kepada Allah itu masih sedikit. Padahal nikmat itu sekalipun sedikit kita anggap dalam pandangan kita, tetap kita berkewajiban untuk mensyukurinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim, wa ita'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maklumat, pengumuman kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku benar-benar akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Namun sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, jika kalian kufur nikmat, tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, atau bahkan kalian menganggap itu bukan nikmat dari Allah, dikarenakan dalam pandangan kalian nikmat itu hanya sedikit, atau justru nikmat yang banyak itu kalian pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memberikan ancamannya, inna adzabi lasyadid, ketahuilah sungguhnya siksaanku amatlah berat bagi mereka yang kufur nikmat. Di antara nikmat yang ingin saya ingatkan adalah nikmat alam semesta ini. Ini lihat, ini di belakang kita, perkebunan teh, keindahan alam, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara kita bersyukur pada Allah? Dengan kita terus menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian kita menjaga kelestarian alam ini. Alam ini Allah ciptakan bukan untuk dirusak. Maka hendaknya kita jaga kelestariannya dengan kita tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kita tidak merusak kelestarian alam ini, suburnya tanah negeri kita ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan demi kemaslahatan kita, kebaikan kita. Untuk itu saya mengajak kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan kita rusak tanah yang menjadi nikmat bagi kita. Kita bisa menanam di atasnya, kita bisa mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya dengan nikmat berupa tanah ini. Jangan dirusak. Kemudian juga termasuk perbuatan merusak nikmat Allah adalah ketika seorang berbuat maksiat. Ketika seorang berbuat maksiat, Allah mendatangkan musibahnya, bencananya. Ini termasuk adalah perbuatan merusak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, rusaknya hutan disebabkan penggundulan oleh manusia yang mereka tidak menanami kembali hutan-hutan tersebut, itu tidak separah rusaknya alam semesta ini disebabkan perbuatan maksiat. Rusaknya alam semesta ini disebabkan perbuatan maksiat. Dengan maksiat Allah bisa menghancurkan alam semesta ini, sehingga alam semesta ini menjadi rusak. Kita pun tidak bisa memanfaatkannya. Untuk itu kembali saya mengingatkan, mari buang sampah pada tempatnya. Jangan kita rusak keindahan alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Apabila kita menebangi pohonnya untuk kita manfaatkan kayunya, hendaknya kita tanami kembali.
Kemudian juga jangan biarkan tanah-tanah kita kosong dari tanaman. Karena dalam Islam ada anjuran untuk ihya'ul mawat, menghidupkan tanah-tanah yang gersang, yang tak bertuan, yang kosong, hendaknya ditanami. Tanami apa saja? Tanami buah-buahan, tanami sayur-sayuran, tanami obat-obatan yang bisa kita gunakan untuk kemaslahatan hidup kita di dunia ini. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.